wabarakatuh. Oke, alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, undangan Zoom meeting yaitu berkaitan dengan kajian muslimah yang berbahagia. Selamat malam. Semoga senantiasa selalu mendapatkan kesehatan, kesempatan dan juga rizki dan juga beberapa hal kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Khususnya pada malam yang berbahagia ini kita berkumpul bersama mengkaji bersama terkait dengan kajian-kajian kita yang insya Allah setiap alhamdulillah ini sudah berjalan kurang lebih setengah tahun ya, dari bulan Januari kemarin sampai dengan sekarang alhamdulillah ya. Beberapa kemarin juga masih dalam keadaan libur ya, sehingga otomatis alhamdulillah ini perdana kita untuk membuka kembali kajian Jumat malam atau KJM kita. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, apa yang kita kerjakan pada kesempatan yang baik ini, yang mulia ini, senantiasa Allah catat sebagai amal ibadah dan juga menjadi amal jariah akhlak untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin. Kemudian yang kedua, dan salawat dan taslim tentu kita limpahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, keluarga dan para pengikutnya yang insya Allah istiqomah ila yaumil akhir. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita mulakan agenda kajian Jumat kita via Zoom saat ini dengan bersama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, mari kita akan dengarkan ilahi sari tilawah yang insya Allah akan dibacakan langsung oleh Al-Ustadz Islamuddin M. Mohon yang lain di-mute. Ya. Oke, silakan Pak Islamuddin, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Qul nabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharah wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallahi wallahu basirun bil ibad.
talafallazina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu bayyam bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa inna Allaha sari'ul hisab. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan senantiasa mendapatkan ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita masuk ke agenda yang ketiga, yaitu berkaitan dengan pemantik, yang dalam hal ini kami sepenuhnya serahkan kepada Bapak Kepala Sekolah SMP. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Takdim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la ilaha illa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Bapak Ustadz Sutomo MAG, pimpinan pusat Forum Guru Muhammadiyah, yang sebagai koordinatornya SMP yang malam hari ini juga berbagi pengetahuan kita sejenak terkait dengan materi yang kita sudah share ke Bapak Ibu sekalian. Bapak Haji Slamet Kurniawan selaku Ketua Forum Guru Muhammadiyah Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Ibu, kawan-kawan yang lain dari SMP Muhammadiyah 2 khususnya dan umumnya juga Bapak Ibu guru Forum Guru Muhammadiyah baik di Tarakan, yang ada di Bulungan, di Kabupaten Nunukan yang sudah bergabung pada malam hari ini. Alhamdulillah, malam hari ini kita bersama di kajian Jumat malam, di mana program ini sudah berjalan bagi kami di SMP Muhammadiyah 2 ini, sudah berjalan sejak Januari kemarin hingga terakhir di bulan Juli kita break karena kesibukan kegiatan PPDB dan seterusnya. Ini juga merupakan kita kerjasama dengan Forum Guru Muhammadiyah Kaltara untuk menambah pengetahuan. Jadi kita kemarin Pak Sutomo, Pak Ustadz, kalau kemarin kita SMP 2 mengadakan kajian ini pemateri lokal. Nah sekarang pematerinya kita ambil dari teman-teman dari luar semua, termasuk salah satunya Pak Ustadz Sutomo, dan juga tadi sudah saling WA, telepon dengan beberapa kawan-kawan kepala sekolah baik dari jenjang SD, SMP, SMA. Jadi kajian ini kita coba untuk kembangkan dalam bentuk kajian pendidikan. Jadi nanti biar terarah, mudah-mudahan nanti juga berpengaruh kepada penerimaan siswa baru di masa akan datang akibat materi-materi kajian kita pada malam hari ini. Tentu tidak lepas dari komunikasi kami kepada Ketua PWFGM Kaltara, Pak Haji Slamet, juga memberikan masukan. Kebetulan beliau juga nih Pak adalah orang tua siswa kami. Ya, jadi bahkan tetangga nih Pak. Beliau kepala sekolah SMA Muhammadiyah, kita juga SMP, jadi saling mudah diskusi antar FGM, SMP maupun SMA, bahkan sebagai kepala sekolah dan orang tua siswa. Alhamdulillah, ini semua kita lakukan semata-mata untuk mengupgrade, menumbuh kembangkan, menggrowth mindset kita lewat kajian ini. Mudah-mudahan sekali lagi lewat kajian Jumat malam ini, walaupun aku yakin tidak cukup dengan satu malam kita untuk diskusi untuk mengembangkan sekolah, tapi mudah-mudahan ini cukup buat kita untuk di awal, nanti kita bisa lanjutkan dengan kegiatan-kegiatan lain dengan mengundang Pak Sutomo, mengundang materi-materi lain sebagainya.
Itu mungkin dari kami. Ya silahkan saja Pak Tomo nanti berikan kami bagaimana mengimplementasikan, yang kita tahu bahwa Pak Sutomo ini adalah salah satu agen penguatan karakter dari Kemendikbud dan bahkan menjadi kepala sekolah inspirasi se-Indonesia. Bahkan kita patut bangga malam hari ini ada pimpinan pusat yang telah berbagi waktu pada malam hari ini. Demikian komentar dari kami. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, dan alhamdulillah juga saya lihat hadir Pak Wakil Ketua PDM kita bagian pendidikan Pak Muhammad. Alhamdulillah Pak bisa hadir. Mudah-mudahan ini sekali lagi bisa memajukan pendidikan kita di Tarakan dan umumnya di Kaltara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Esnawir SMPD selaku Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 2 Tarakan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saat ini kita akan menuju kepada narasumber kita. Sebelumnya kami bacakan terlebih dahulu. Bapak Sutomo MAG adalah Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Plus Salatiga dan juga bagian daripada pimpinan Pusat Forum Guru Muhammadiyah dan juga peraih penghargaan Kepala SMP Inspiratif Kemendikbud RI 2020 dan juga termasuk agen penguatan karakter Puspeka Kemendikbudristek. Oh, luar biasa sekali, Pak. Ya, Bapak Ibu sekalian, pada tema kita kesempatan kali ini adalah membentuk pelajar Pancasila dan pelajar berkemajuan, Bapak Ibu sekalian. Oke, langsung saja, tidak menunggu waktu karena juga takutnya kemalaman. Ya. Kami sepertinya serahkan kepada Bapak Sutomo MAG, dipersilakan. Ya, terima kasih. Bisa share screen ya, Siap. Taslim? Siap, Pak. Siap. CO host. Ya, kelihatan, Pak. Oke, terima kasih. Kita mulai ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan syadida. Amma ba'du. Yang terhormat, ini pimpinan wilayah Muhammadiyah ada ini? Iya, Forum Guru Muhammadiyah. Oh, Forum Guru Muhammadiyah FGM Kaltara ya. Iya, Pak. Yang kami hormati Kepala SMP Muda, semoga muda terus gitu. SMP Muda Tarakan. Kalau sesuatu kata itu doa ya. Jadi kalau sudah membuat kata doa itu ya muda Ustadz Asnawir ya. Ini wajahnya juga ya kira-kira 25 tahun lah kalau dilihat dari layar ini kan. Ya tadi Bapak Majelis Dikdasmen ya Pak Muhammad ya. Pak Muhammad yang saya hormati juga. Ini keluarga besar FGM Kaltara yang saya hormati. Bersyukur pada malam hari ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa bersilaturahim, berselayar. Ya, ini saya sudah mendekat. Kalau saya ini posisi sudah di kanan ya. Jadi alhamdulillah inilah sebuah berkah atau sebuah ya dibalik hikmah dibalik musibah. Bisa berselayar, bisa bersilaturahim kemana-mana. Seharian saya dari pukul 7:30 sampai maghrib ting lagi andan saya tuh posisi di ruang Zoom.
Nah, ini ba'da sholat mandi, ba'da sholat isya langsung ketemu lagi. Nah, ini masih ada satu room lagi ini di sebelah itu ya. Tapi karena yang lebih dulu room darurat takziah, ya. Tapi ini karena saya sudah terjadwal dengan teman-teman Kaltara, maka insya Allah inilah ridho Allah kita dipertemukan pada malam hari ini. Barakallah. Selawat serta salam kita aturkan pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya manusia pilihan Allah yang sempurna, menjadi teladan bagi kita semuanya, ucapan, ya sikap maupun tindakannya tidak lepas dari ya uswatun hasanah beliau ya, contoh yang baik. Tentunya itu karakter sempurna yaitu kan gitu ya. Nanti kalau kita bahas ini kan breakdown ya. Kemudian kita breakdown pada pelajar Pancasila maupun pelajar Muhammadiyah yang berkemajuan. Itulah, tapi tidak lepas dari core-nya kita ya bagaimana Rasulullah telah mencontohkan dalam segala perjuangannya ya, diberikan amanah oleh Allah sebagai Rasul, dan tentunya sedikit demi sedikit karena kita manusia biasa tentunya berusaha meniru, bahasanya Ustadz Asnawir itu ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, tentunya perjuangan dakwah kita tidak berhenti karena kita pada kesempatan ini diberi amanah dalam mengembangkan, berjuang, berjihad di lembaga pendidikan. Nah, itulah lahan kita. Itulah yang terus kita pikirkan, mulai dari pikiran, tenaga, biaya, semuanya. Karena kalau sudah tujuannya kepada Allah, insya Allah Allah akan memberi sebuah kemudahan untuk perjuangan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, ini saya berterima kasih sekali atas kesempatan silaturahim ini. Kemarin juga saya silaturahim di Solo Raya, ya. Terus mana itu Sumatera itu Aceh Singkil ya, ada ya Aceh Singkil, alhamdulillah ya virtual gitu ya, alhamdulillah, dan teman-teman yang lain lah ya. Untuk Brebes Jawa Tengah itu hampir ini kalau saya punya kajian rebunan ya, rebunan setiap Rebu itu kajian. Nah ini kajian Jumat malam, ini tak baca itu malam Jumat atau Jumat malam, ternyata ya malam Jumat malam. Nah, kalau biasanya kan malam Jumat gitu ya, tapi Ustadz Asnawir ini menghindari malam Jumat memang ya, ya benar Mas ya. Ya malam Jumat ya semuanya hari baik, jangan ada jangan ada penafsiran yang lain. Nah, langsung saja ini saya akan menyampaikan, kalau temanya saya ngertinya Ustadz Asnawir ini pesertanya siswa gitu ya, tapi ternyata Bapak Ibu guru ya atau keluarga besar FQM Kaltara, tapi insya Allah ini bagian dari bagaimana tadi doa atau ucapan Ustadz Asnawir dalam prolognya untuk bagaimana sekolah kita itu diminati kan gitu ya, sekolah kita mendapat kepercayaan dari masyarakat. Tentunya itu yang nanti kita diskusikan. Nah, ini Bapak Ibu, selanjutnya tadi saya sudah dikenalkan. Nah ini ketika saya bernostalgia dengan Pak Jokowi, ini hanya intermezzo saja ya. Ini dengan Pak Anies, ini dengan Pak Muhajir, ini dengan Pak Dirjen GTK kemarin ya. Nah, ini dengan Pak Gubernur yang sudah sering intens mengisi Zoom saya, Zoom studio saya. Ini beliaunya luar biasa ya. Begitu telepon, Bapak ini gimana ini teman-teman diundang Jakarta kok Jawa Tengah gimana? Besok pagi tak tunggu 9.30. Nah, ya cepat gitu jawabannya. Itulah pemimpin. Maka siapapun, pemimpin apapun ya harus tanggap, fast respon, cepat gitu ya. Ya, kalau guru ya pemimpin kelas harus respon cepat. Nah, kalau Ustadz Asnawir kan pemimpin sekolah harus cepat juga tanggap, pemimpin teman-teman yang lain. Nah, ini
Nah ini juga Pak Wali Kota, Pak Ketua DPRD, Pak Kapolres, Bu Kadinas ini juga memberi ya, motivasi ya, memberikan motivasinya kepada kami dalam menjalankan amanah di sekolah. Nah, ini juga pengalaman di Cina, Bapak Ibu. Ini juga di Jepang. Kalau keretanya beda. Kalau ini besok yang ada di Indonesia ini ya, Bandung Jakarta. Kalau ini belum diterima kemarin Shinkansen itu belum diterima di Indonesia. Padahal luar biasa itu ya. Nah, ini ya pengalaman di China, pengalaman di Jepang. Nah, sebenarnya ya semangat lah ya. Apa yang sudah kita jalani ya kita lalui tentunya itu menjadi ibrah atau hikmah untuk saya pribadi dan tentunya kami semangat untuk ya lebih baik setelah ada pengalaman ya. Itu yang terus memotivasi bahwa kita tidak ada sesuatu yang hebat. Kadang Ustadz Asnawir atau hebatnya mana kata Ustadz Agung wah ini Agung karakter ini macam-macam dan itu sudah saya lalui Bapak. Alhamdulillah saya diberi amanah juga keliling kurang lebih 23 provinsi di Indonesia, tentunya itu menjadi hikmah dan saya bersyukur bisa yang melanglang. Kalau ke Kalimantan itu saya Kalimantan Timur, kemudian ke Mahakamulu, ke Balikpapan, semua itu sudah 3 kali atau berapa dan mutar-muter itu ya Sulawesi. Nah ini sebuah keberkahan. Nah, karena itu juga kembali kepada amanah. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, karena ini kajian maka harus ada dasarnya. Oh, ini kok ada kajian malam Jumat, tapi terus isinya kok profil pelajar Pancasila lah. Nah maka ya lebih afdolnya ya tadi sudah saya baca surat An-Nisa ayat 9 Bapak Ibu ya. Nanti bisa kita renungkan karena ini dasar kita sebagai pendidik Bapak Ibu ya. Bisa kita jadikan dasar sebagai kita itu lakukan pendidik ya, pendidik di rumah, pendidik di sekolah, pendidik di masyarakat karena semua kan kita hadapi. Nah, tadi surat An-Nisa yang artinya dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Wal yaqulu qaulan sadida. Ini pada konteks surat An-Nisa ini tentunya menjadi dasar bagaimana kita betul-betul mau dipercaya itu harus jujur ya. Berkata yang benar kan jujur ya. Tentunya itulah karakter sebenarnya, karakter yang akan terus kita tanamkan pada diri kita, pada keluarga kita, kemudian ya lingkungan sekolah kita atau masyarakat kita. Itu Bapak Ibu. Nah, dilengkapi juga ingat ini tiap-tiap anak dilahirkan dalam keadaan suci ya kullu mauludin yuladu alal fitrah ya orang tuanya lah yang akan menjadikan dia Yahudi, Nasrani maupun Majusi. Nah, ada juga dilanjutkan didiklah anak-anakmu karena mereka lahir di suatu zaman yang berbeda dengan zaman kita. Nah, kalau Bapak Ibu saya ini kan didikan abad 19 gitu ya. Padahal sekarang sudah abad 21. Nah, maka kita harus introspeksi koreksi bahwa perubahan itu tidak bisa dielakkan, tapi yang abadi adalah perubahan. Maka kita harus siap dengan segala perubahan yang ada ini. Ya, tentunya kalau kita runtut dulu ya Pak Tomo itu dari zaman mengembala kambing, mengembala kerbau, ya sampai naik pesawat itu kan akan menjadi sebuah refleksi yang luar biasa. Kadang kalau saya naik pesawat itu merefleksi, ya Allah, dulu saya naik kerbau, ya betapa dari sawah ke rumah saja sekian jam harus sabar. Tapi sekarang saya dari Salatiga menuju ke Kalimantan hanya butuh jam, bukan butuh hari lagi, ya. Butuh jam. Tentunya itulah menjadi refleksi kita Bapak Ibu. Nah,
tentunya itu nanti bisa kita refleksi bersama Bapak Ibu, bagaimana kita tantangan kita dalam mendidik anak kita di era zamannya saat ini menjadi motivasi kita untuk terus belajar dan belajar. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, karena temanya profil pelajar Pancasila dan saya juga diberikan amanah ketua agen ketua agen pusat penguatan karakter ya. Kemarin ketika ditimbali ke Jakarta oleh Puspeka, kemudian diikuti 34 provinsi kalau tidak salah itu pemilihan, tunjuk. Nah, padahal saya juga ya biasa, enggak tapi dari voting itu 29 itu memilih ya akhirnya ketipan campur. Tapi ini alhamdulillah terus kami berkoordinasi dengan teman-teman dari 34 provinsi itu luar biasa dalam semangat bersama dalam menjalankan kampanye profil pelajar Pancasila. Nah ini Bapak Ibu kembali SDM yang unggul merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ingat, kita kalau apalagi di Muhammadiyah itu sudah harga finish atau final bahwa Pancasila adalah dasar negara kita, tidak bisa diutak. Itu menjadi penguat kita dalam menjalankan atau mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Seperti kemarin disampaikan oleh Prof. Haidar, bagaimana kita harus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Pencetusnya pun juga tokoh-tokoh pencetusnya juga tidak lepas dari Muhammad. Nah, ini tapi dalam konteks pelajar Pancasila ini saat ini demikian ini ya, ada 6 karakter: beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Nah, ini tentunya yang sudah saat ini terus dikampanyekan dan nanti kita breakdown ke bawah ini Bapak Ibu. Nah, bahwasanya saya juga barusan selesai tadi maghrib diminta untuk menyusun assessment nasional ya berkaitan dengan survei karakter, dan saya tadi juga mohon maaf ditunjuk ketuanya oleh LPMP. Nah ini ya amanah kayak gini nih kadang ya Allah ya semuanya karena tidak ada kata, saya hanya siap selama itu masih bisa dilihat, masih bisa dikerjakan, insya Allah, dan mau belajar insya Allah bisa. Nah, tapi ya alhamdulillah baru selesai azan maghrib tadi ya mengkaji ini Bapak Ibu ya, mengkaji nilai-nilai profil pelajar Pancasila ini dan elemen kuncinya, kemudian nanti kita siapkan untuk menjadi uji coba di survei asesmen nasional di survei karakter. Nah ini diantaranya mandiri, berkenal kritis, ada definisinya, elemen kuncinya. Nah, ini kan menjadi nanti indikator-indikator dalam penyusunan soal asesmen nasional survei karakter. Nah, sandingan tentunya tidak asing lagi dulu teman-teman semua yang Bapak Ibu guru ada 18 karakter ya dulu ya, 17 karakter ini tentunya kita tautkan terus. Jadi tidak berarti kemarin saya juga penguatan pendidikan karakter PPK sebelum profil pelajar Pancasila ini kan PPK ya, PPK. Nah ini saya juga dulu fasilitatornya. Nah kemudian dalam prosesnya ini diubah menjadi profil pelajar Pancasila. Tapi secara substansi terus melekat. Seperti ini 18 nilai ini juga terus kita tautkan dalam saya menyusun soal-soal survei karakter ini juga terus kita tautkan. Nah mungkin itu. Nah selanjutnya ini Bapak Ibu, bagaimana membentuk pelajar tadi itu profil pelajar Pancasila, singkat saja. Secara substansi itu Bapak Ibu ya, bagaimana kita
bersama-sama membentuk pelajar Pancasila. Nah, tentunya kita terjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini saya banyak mengambil contoh aja. Nah, kemudian kita siapkan ini membentuk pelajar berkemajuan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini yang tentunya implementasi kita selaku pendidik. Nanti saya juga ATM kemana-mana, amati tiru modifikasi. Nah, seperti inilah harus kita laksanakan. Nah, belajar di dalam kelas, dalam membangun gotong royong. Tadi ya, ini contoh-contohnya. Tapi nilainya juga kreativitas, mandiri, dan tanggung jawab harus kita tanamkan. Ya, belajar asik loh. Belajar di luar kelas ini juga. Saya dari awal dulu, murid saya 46 siswa ya. Di SD saya diberi amanah mengajar di SD itu 46 siswa. Kemudian saya tinggalkan itu 1050 siswa. Jadi kemarin saya tinggalkan di SD itu sudah muridnya 1050 siswa. Dan saya mulai dari nol lagi merintis SMP Muhammadiyah Pusat 3 di tahun keempat. Ya alhamdulillah muridnya sudah 345. Jadi ya alhamdulillah saya di tengah yang lain ya sekolah yang sudah berdiri lebih awal, kemudian sudah punya sistem, sudah punya fasilitas, tentunya kami punya motivasi bagaimana memberikan yang terbaik, memberikan pelayanan yang terbaik, tapi di tengah segala kekurangan ya. Namanya sekolah baru itu ya apapun kesempurnaannya apa, tapi kita terus membangun komunikasi ya, semua stakeholder untuk mendukung, memberikan support pada sekolah kami yang baru. Nah seperti ini. Nah ini Bapak Ibu, kita terus galakkan kreativitas siswa seperti ini. Nah, contoh-contoh semua. Jadi kalau nanti menyampaikan ceramah malah tidak bisa ditiru nih Bu, berbasis kelas dengan mengkomunikasikan. Anak-anak kita berikan kepercayaan bagaimana berdiskusi, bagaimana presentasi, ya, bagaimana memberikan motivasi pada teman-teman yang lain untuk berani. Nah ini kami tampilkan terus di kelas karena sebelum Merdeka Belajar ini di launching, saya sudah Merdeka Belajar terus dari SD tahun 2005 saya itu senangnya itu Merdeka Belajar sudah kami lakukan, berataskan langit, beralaskan bumi. Nah itu karena saya tidak punya waktu itu pas murid melimpah itu tidak punya ruang, malah belajar di luar kelas malah karena tidak punya kelas. Tapi karena itu amanah harus kita kelola dengan baik. Nah, seperti ini. Nah, itu ya. Nah, banyak sumber belajar yang ada di sekolahan itu ya kita manfaatkan. Kadang kita ya pokoknya harus LCD harus apa semua itu kan. Tapi kita harus optimalkan Bapak Ibu. Seperti ini ya. Lantai pun bisa kita jadikan pembelajaran. Nah, ya dengan kreativitas yang lakukan oleh Bapak Ibu guru. Nah, semuanya menjadi media pembelajaran. Nah, seperti ini sumber daya kelas. Pas outing kelas ini juga menarik ini yang ditunggu anak-anak. Nah, inilah pelajar berkemajuan itu harus terus visioner ya, tidak hanya di ruang 7x8 atau 8x8 gitu ya. Kita terus ya kembangkan. Nah, seperti ini. Kami juga mengembangkan pembelajaran ke luar negeri kan gitu ya. Ini ke luar negeri Bapak Ibu, ke Malaysia, Singapura, Thailand gitu ya. Nah, ini memanfaatkan sumber daya luar. Juga asik ini Bu. Terjadi ini semua sudah pelajar Pancasila ini gotong royong, ya kemudian kreatif, kemandirian, kemudian ya sangat bisa kita praktekkan dimanapun. Ini kan hal yang bisa. Nah, ini kemarin juga belajar di Candi Borobudur ini rutin ya. Jadi kita belajar bahasa di sana, itu praktek bahasa. Setelah kita
belajar bahasa secara internal di sekolah, kemudian kita praktekkan langsung kepada turis. Bisa yang sudah kerjasama kita dengan Candi Borobudur atau tempat-tempat wisata yang lain. Ya. Nah, ke luar negeri tadi juga praktek bahasa. Nah, ini juga kami bagaimana membangun budaya sekolah. Anak-anak dalam ketertibannya, ya kerapiannya, sepatu aja harus rapi. Nah, itu kadang kita membangun habit dan kultur ini luar biasa. Tidak bisa kita langsung jadi enggak, tapi kita harus terus bagaimana melaksanakan secara kontinu. Nah, ini juga kami laksanakan program-program yang ada di sekolah. Nah, inilah yang tentunya memantik ya bahwa sekolah kita ini full kreativitas, full kegiatan, full kreativitas dan full ya semuanya gitu ya, full pendanaannya gitu. Nah, dananya mengikuti aja sih ya, dananya mengikuti. Nah seperti ini kita juga sama Bapak Ibu tadi yang terjemahan dari bagaimana profil pelajar Pancasila itu. Nah, ini belajar di pengadilan atau semua instansi itu sudah kami agendakan ya. DPRD, pengadilan, polisi, Pak Gubernur di ruangannya Pak Gubernur itu ya. Jadilah. Nah, ini juga di tempat-tempat alam, di Kodim macam-macam. Semuanya anak ini kita senang ya. Dan kita rutin pembelajaran itu ya terus kita dorong pada project itu, project basic learning itu ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, anak terus belajar dan melaksanakan aktivitas. Ini semuanya bisa terlaksana Bapak Ibu. Nah, ini juga bekerja sama dengan Kodim kalau ini ya. Nah, seperti ini wajib lanjut. Nah, semua aktivitas ekstrakurikuler ini kurang lebih ada 21 kami ekstrakurikulernya bisa kami laksanakan di sekolah kami. Oke. Nah, ini Merchant Plan kemarin tampil perdana ya, sekolah perdana baru 2 tahun masuk langsung juara 1 Kota Salatiga lah ini ya alhamdulillah ya. Manjada wajada ya, dari sekian puluh tahun itu tidak kepegang itu. Begitu alhamdulillah kami masuk, diberikan kemudahan oleh Allah, alatnya juga diberikan oleh orang tua, harga 235 juta kayaknya itu ya. Terus seragamnya yang 400 itu orang tua semangat ya alhamdulillah kami itu target untuk juara. Akhirnya Allah meridhoi juara. Lah ini perjuangan ya berkemajuan itu ya. Ini juga band, ini juga takjil gembira Bapak Ibu. Kita kalau tidak pandemi pun kemarin kita ke masjid. Kalau ini di jalanan Pak, di tengah kota, di depan rumah dinas wali kota kita mendirikan tenda. Ya nanti Pak Wali langsung tinggal naik itu ya, tinggal naik sambutan itu ya. Strategi itu ya harus kita bisa optimalkan gitu ya. Anak-anak takjil gembira. Nah, ini kan. Nah, semuanya kita ya ini Care IPA juga alhamdulillah kemarin diapresiasi juara Krenova 3 tahun berturut-turut tingkat kota Salatiga, membuat produk balsem, ini nanti minuman macam-macam ya ini pokoknya yang bisa kita lakukan karena berkemajuan itu tadi ya harus. Ini juga eksplorasi bandara Ahmad Yani ini saya mimpin langsung itu ya diterima oleh bandara. Nah seperti ini. Nah, ini kerjasama dengan instansi tadi sudah kami sampaikan. Oke, ini dengan Pak Gubernur. Ya, di ruangannya langsung ini Bapak Ibu. Ini dengan Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, ya sudah mengajar. Ini semuanya. Ini Pak Ketua DPRD mengajar. Semua stakeholder harus kita libatkan. Nah, ini dari Amerika, ini dari Australia dan kerjasama yang bisa puskesmas, RSUD, ya, semuanya kita kerjasama dengan Jejuala University Korea kemarin ini ya penelitian kesehatan untuk anak tingkat SMP. Nah ini di pengadilan negeri tadi dah
Nah, selanjutnya internasional mobility program kemarin Malaysia, Singapura, nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, MUPD pun kalau di sana apa MPLS, Tat? Ya, MPLS. Oke. Portasi MPLS nggih. Oke, portasi kalau saya MUPD, masa orientasi peserta didik. Ini kalau yang lain kan hanya di sekolah ya, Tat ya. Kalau saya tak bawa di kelasnya hanya setengah hari ya. Ini kelasmu, ini kursimu, ini papan tulismu, ini silakan ekspor kamar mandimu di mana. Ya, tentunya ini alat-alat yang akan kamu gunakan selama di sekolah. Clear? Ada yang ditanyakan? Tidak jelas? Jelas. Gunakan sesuai fungsinya. Oke? Jadilah anak didik yang kreatif, inovatif. Clear ya? Pulang. Kemudian ganti baju menuju ke Bandung ya, menuju ke Surabaya gitu ya, ke Malang. Nah inilah kemarin ke Malang, kemudian ke Universitas Muhammadiyah Malang. Nah ini ke Bandung kemarin, ke SMP Muhammadiyah 8 Antapani Bandung. Nah ini ke ITS, ke SMP Muhammadiyah 5 Surabaya. Nah, terus kami ciptakan juga, nah, katanya menarik, saya menantang ini berkemajuan tadi itu ya, kita harus mengambil inisiatif. Kalau kemarin kami sering juara robotik ya, sampai alhamdulillah tingkat nasional. Ini kita kembangkan lagi Bapak Ibu di aero modeling. Kami launching kemarin ya, luar biasa. Ya tentunya jauh dari kesempurnaan, tapi pesawat itu dari nol bisa langsung apa kita garapnya dari nol, kemudian bisa terbang itu luar biasa timnya itu. Saya apresiasi ya. Saya sendiri hanya bisa menerbangkan dan bisa mengomentari ya, tapi timnya itu kan luar biasa itu. Nah ini mulaku juga alhamdulillah orang lain belum menangkap, banyak tanya banyak apa ya. Saya tidak pikir kalau ada hal yang baru, hal itu menarik dan itu bermanfaat, langsung saya tangkap. Semua guru saya langsung tak undangkan pelatihan, saya tidak banyak tanya, langsung praktekan, langsung kita launching, alhamdulillah orang tua juga mendukung ya. Dan ini malah mengusulkan Pak Tomo biayanya berapa, pokoknya anak saya dibawa ke sekolahan, di boardingkan, nanti kita dukung. Nah itu dalam arti memantik. Nah, kan orang lain belum melaksanakan, maka kita harus cepat. Tahta itu tahsin tahfidz, jadi alhamdulillah nanti sinergi dengan mulaku itu ya, yang kemarin juga kami sampaikan sama Ustaz Mas Nawir. Tapi saya tidak itu tadi memang langsung tak praktekkan, jadi tidak proses, ini sudah nanti pelatihan untuk guru-guru saya. Nah, dan alhamdulillah itulah aminannya. Nah, ini Alten Class Bapak Ibu, tempat-tempat yang bisa terus kita kunjungi. Nah, Safari Ramadan, saya mendidik atau melatih dai kecil, saya gunakan untuk Safari Ramadan. Selama Ramadan kita ajak anak-anak, saya dan beberapa guru menjadi imam, anak-anak menjadi mengisi kultumnya. Ini kan belum belum familiar, tapi ini sudah saya mulai. Nanti akan keliling muadzin, menyiapkan muadzin Salatiga. Ini saya sudah tak siapkan. Juga audisi. Nah, silakan nanti bisa di ATM gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan tadi kita berkemajuan itu kan harus inovasi ya. Nah, inovasi pendidik tentunya kita harus terus belajar Bapak Ibu. Ya kadang tantangan ini kan harus kita hadapi, bukan kita hindari kan gitu ya. Siapa yang mengerti bahwa 2 tahun kita ini diberi nikmat oleh Allah, pandemi, sehingga tidak bisa belajar luring secara maksimal. Tapi tantangannya ini kita harus bagaimana menghadapinya, dan tentunya tidak lepas dari media daring yang saat ini dan juga saat malam ini juga kita lakukan seperti ini. Nah tentunya saya juga sudah berinovasi, ada yang namanya blended learning, kalau saya integrated learning. Nah pokoknya ATM itu ya bukan pakai bahasa yang beda, tapi ayo sama gitu ya ATM. Nah, amati tiru modifikasi kan. Nah, bahasa-bahasanya kita harus jangan asing Bapak Ibu dengan Telegram, aplikasi Zoom, Google Meet. Nah,
Google Drive, macam-macam itu semua perangkat-perangkat itu saya juga Pak Tom, apakah saya belajar, saya tim IT saya tak suruh duduk di samping saya, tolong diajari rekamnya bagaimana sampai apa. Dulu tidak bisa, tapi tantangan itu harus kita hadapi. Gitu ya Bapak Ibu. Nah seperti ini, pastikan sekolah ini alhamdulillah sudah kita bangun web kita, nanti bisa dikunjungi webnya SMP Muhammadiyah Salatiga. Ya, coba nanti tag gitu ya, web SMP nanti tertata rapi itu. Saya juga tidak malu meniru Man Insan Cendekia. Nah, gitu ya. Ini di saya buka itu kok menarik, tak undang itu ya. Tema itu. Gimana itu? Kok bisa begitu itu? Siap Bapak. Tak kasih waktu ya 2 minggu. Nanti laporan presentasi. Lah coba nanti bisa dicek di webnya SMP Muhammadiyah Salatiga. Lah itu juga jangan malu untuk meniru ya yang baik. Jangan enggan dikritik, tapi teruslah dikritik. Itulah yang akan menjadi baik. Nah, maju itu harus dikritik, maju itu harus penuh kritikan gitu ya kalau mau maju. Nah ini Bapak Ibu. Nah seperti ini kita tangkap solusi pandemi. Ya akhirnya anak-anak itu kita berbasis proyek ya, pembelajaran berbasis proyek, tentunya anak menghasilkan karya dan tentunya itu nanti akan memberikan skill ya, modal skill pada anak didik kita. Nah ini kemarin saya gubernur mengajar, wali kota mengajar, aktivis mengajar, ya buka dinas mengajar. Nah ini Pak Wali Kota mengajar, Ketua DPRD mengajar, Pak Wakil Wali Kota mengajar, semuanya harus terlibat itu ya, Pak Gubernur, yaitu launching pesawat aero modeling oleh Pak Wakil Wali Kota. Nah, ini kemarin yang barusan kami laksanakan dengan atribut Korea Selatan, Pak Gogot, kemudian Pak Direktur SMP, Pak Mulyatsa, hadir langsung Pak Hajrianto Tuhari, Dubes Lebanon. Nah, terus dari SLIN Jeddah. Nah, ini nanti insya Allah dengan Amerika, dengan Perancis. Nah, ini membuka tadi berkemajuan. Saya mengimplementasikan berkemajuan ya begitu terus. Kita ingin dunia ini tidak hanya di sekolah kita yang luasnya saya kan hanya 4.000 5.000 ya misalkan itu, tapi dalam pendidikan ini kita harus luas, dalam pendidikan kita harus terus berselayar. Bisa nanti SMP kayak kemarin sudah saya kasih contoh, nanti akan saya bentuk setelah ini grup SMP khusus se-Indonesia ya, kemarin mandat dari Majelis Dikasih PP, dan insya Allah nanti kita akan terus ya. Memang menggosok mengajak orang itu harus sabar ya, mau maju itu harus sabar. Misalkan yang belum tergosok ya terus ya, kita berdakwah itu kan tidak berhenti ya, berdakwah itu harus terus, tidak berhenti ya. Mau diterima ya alhamdulillah, Pak Rasulullah itu ya, belum diterima ya sabar, itu aja, jadi luwes enak. Nah ini Bapak Ibu, akhirnya perjuangan teman-teman, meskipun saya itu 3 tahun berjalan itu guru-guru saya itu fresh graduate semua. Fresh graduate semua. Dikasih tugas apa? Siap. Harusnya begini-begini, siap. Besok selesai, siap. Tapi salah ini gimana Pak? Nggak ada salah. K13 nggak ada yang salah. Ya, apalagi kurikulum ini. Semua yang menerjemahkan adalah Bapak Ibu semuanya. Selama tidak lepas dari materi SKKD yang tentunya bisa ini, lakukan yang terbaik. Terjemahan kurikulum tingkat satuan pendidikan semua ada di Bapak Ibu semuanya. Maka lakukan yang terbaik. Ya. Insya Allah itu akan memberikan motivasi kepada kita untuk terus belajar, bukan cekekang kurikulum. Nah, kalau saya kemarin ditanya Pak Direktur SMP, Mas ini kurikulumnya apa? Saya kurikulumnya 3 Pak. Kemendikbud, atau kurikulum pesantren, kurikulum Kemenak. Pokoknya mana itu semua tak terapkan semuanya. Menjadi program saya tak kasih itu tadi yang tak tayang-tayangkan itu tadi ya. Alhamdulillah. Lanjutkan. Oh, ternyata yang luwes ya. Jadi bagaimana kita melaksanakan di lapangan itu tentunya tidak lepas bagaimana ya kita mendapat amanah anak didik tadi, harus kita kembangkan bakat minatnya dan tentunya karakter number one. Itu yang terus menjadi PR kita. Gitu ya Bapak Ibu. Terima kasih.
kasih. Nah, ini langkah berkemajuan ya kayak gini nih. Ya. Sudah dibuat belum ini di Kaltara? Nah, ini saya juga membuat ide-idenya ini ya sampai ini cocok tidak, ini cocok tidak, sampai mumet IT-nya ya. Begitu mumet ya udah ini aja. Kalau sudah ketemu, akhirnya ketemulah seperti ini. Nah, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Silahkan sekilas pengalaman, tentunya masih banyak kekurangan yang bisa nanti kita diskusikan, dan saya juga mohon masukan dan kritik karena tidak semuanya yang saya tampilkan itu ya cocok. Karena dulu saya ke Pucang itu ya pusing. Wah, ini kepalanya pusing saya. Ke Pucang itu kok muridnya kok banyak. Padahal murid saya itu 40. Saya tidur di sana 1 bulan, hampir 1 bulan. Di Pucang, di Saban saya berminggu-minggu, kemudian di mana Jakarta, kemudian di Bandung ya. Saya belajar. Ternyata kenapa kok muridnya banyak sekali. Terus pulang itu kalau saya mempraktekkan ini semua enggak mungkin. Ternyata tak pilih ya. Ini jadi motivasi langsung. Nah, begitu itu alhamdulillah saya bisa menerapkan apa yang dilakukan oleh Pucang Internasional siap. Nah, gitu kan. Kemudian nyarter pesawat dari Ahyani ke Jakarta. 1-2 pesawat itu sekali berangkat itu. Anak-anak itu Garuda itu 2 pesawat ya. Karena enggak boleh 180 anak itu enggak boleh 1 pesawat, tapi harus diparuh ya. Nah, tidak boleh pesawat itu diisi. Nah, seperti itu menjadi motivasi anak-anak. Kenapa masuk di SD Muhammadiyah Plus mau naik pesawat? Kenapa mau masuk ke SMP Muhammadiyah Plus mau kunjungan ke luar negeri? Ternyata sudah siap. Nah, monggo nanti program-program yang tentunya disesuaikan. Saya juga ATM Bapak Ibu, bukan berarti ini idenya Pak Tomo nggih, tapi saya juga ATM, amati tiru modifikasi. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, monggo niat kita bersama dalam membangun sekolah untuk berkemajuan itu harus kita terjemahkan. Demikian, matur nuwun. Oke, terima kasih Pak Sutomo. Oke, luar biasa sekali materi yang telah dibawakan berkaitan dengan Pancasila ya, nilai-nilai pembelajaran Pancasila untuk anak-anak kita khususnya di Kota Tarakan dan umumnya di Kalimantan Utara. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi Bapak Ibu, karena waktunya juga masih lumayan. Kalau di sana masih jam berapa itu Pak Sutomo? Jam 8. Jam 20. Oh, masih jam 8 ya? Ya. Ini sudah mau jam 9 lebih. Oke, kita buka sesi yang pertama, yaitu 3 pertanyaan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menanyakan langsung kepada Bapak Sutomo MAG, dipersilakan. Mungkin Pak Keptek, mungkin Pak Kepala dulu. Ya, kawan-kawan dulu yang lain. Kita gampang aja sama Pak Tomo ini. Mas Tomo. Yang lain, silakan dulu yang lain dulu. Pak Haji. Pak Haji Slamet. Atau dari Pak Muhammad mungkin, Pak. Dari Pak Ketua. Ya, boleh ya. Siapa? Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, salam kenal Pak Sutomo. Pak Muhammad. Mungkin saya ini di PDM Wakil Ketua Bidang Pendidikan, Pak. Alhamdulillah. Kalau kebetulan sama Ketua PWM diamanahkan menjadi Ketua MCCC Provinsi juga nih Pak. Jadi Masya Allah. Yes, macam-macam itu ya. Makanya background saya di belakang tuh selalu background MCCC, mengingatkan teman-teman di AUM untuk tetap patuh dan taat pada protokol kesehatan. Oke, siap. Karena Muhammadiyah adalah garda terdepan dalam penerapan protokol kesehatan. Apa yang Bapak jelaskan tadi semua saya simak gitu ya. Menurut saya hal yang menarik gitu. Dari semua itu secara tidak langsung beberapa memang sudah dilakukan oleh teman-teman di Amal Usaha Muhammadiyah, khususnya di SMP Muhammadiyah 2. Ada juga tadi menurut saya hal-hal yang
ternyata simple, sederhana gitu ya, tapi ternyata setelah saya simak, iya benar juga apa adanya gitu yang Bapak bilang. Contoh tadi Bapak mengatakan bikin panggung di depan rumah jabatan wali kota gitu ya, gitu Pak ya. Secara tidak langsung kan memaksa wali kota untuk hadir sambutan begitu ya. Nah, apalagi Pak, SMP Muhammadiyah 2 ini satu kompleks dengan SMA Muhammadiyah gitu. Berhadapan dengan rumah dinas wakil wali kota. Masya Allah. Berhadapan Pak, pintu gerbang sama pintu rumah dinas itu sama. Pemisahnya hanya jalan sekitar 4 meter. Ya, kemudian di sekeliling kompleks kita itu tidak jauh dari situ, hanya 1 kilo ada kantor wali kota, kemudian di depannya ada rumah dinas dan Lantamal begitu, dan Lantamal 13. Saya pikir ini sebuah ide dan gagasan yang patut dan perlu untuk kita laksanakan begitu ya. Banyak sekali inovasi tadi itu, kunjungan-kunjungan kemana, apalagi misalnya Pak Sutomo saya sampaikan, di Tarakan ini kan sering Pak kunjungan kapal-kapal angkatan laut gitu ya. Ya. Nah, karena kita Lantamal 13-nya ada di sini pusatnya, bahkan membawahi Bontang sampai Balikpapan sana. Kemudian kita juga punya Lanut yang kadang-kadang pesawat F-16 tuh ada di sini nginap berapa lama gitu. Dan itu terbuka untuk umum. Saya kira ini juga sebuah inovasi yang mungkin bisa menjadi nilai jual sekolah kita kepada masyarakat, bahwa kita terjun membawa siswa kita ke lapangan, ada nilai jual untuk itu. Tapi sekali lagi ya di dalam juga harus disiapkan bahwa kita harus siap dengan kondisi semua itu, apalagi di suasana pandemi begitu. Apalagi kan Pak Sutomo, Tarakan ini kan kota kecil ya, artinya kota kecil tapi di provinsi kita semua pusat pemerintahan pusat-pusat ini ada di sini, Lanutnya di sini, Lantamalnya tempat-tempat strategis ya. Ya Pak, pol airutnya ada di sini. Strategis gitu. Strategis sekali gitu ya. Sehingga maksud saya ini adalah sebuah nilai jual yang ke depan bisa ini. Nah, izin juga menyampaikan Pak, kita di Tarakan ini kan kalau Muhammadiyah ya, kita punya 3 SD, kemudian 3 SMP, 2 SMA gitu. Termasuklah di dalamnya itu ada satu kompleks MBS. MBS itu ada SMP dan SMA-nya. Sehingga saya pikir kalau satu sekolah Aum bisa ngasih contoh ini dan ini bisa diterapkan ya. Kemudian kita juga punya kantor pajak, bagaimana kemudian siswa dikenalkan pajak sehingga minimal melek itu sehingga nanti ada nilai jual juga. Ternyata siswa-siswa kita di Muhammadiyah itu terjun ke lapangan begitu. Saya pikir ini sebuah ide dan gagasan yang menarik. Kendala kita satu lagi Pak, saya sampaikan kan kendala kita nih, tantangan kita adalah kita melawan pemerintah kan Pak. Kenapa kita lawan pemerintah? Ya pemerintah punya sekolah megah, gedungnya banyak gitu, tidak dipungut biaya gitu kan. Sementara sekolah kita, mohon maaf, gedungnya pas-pasan, gedungnya juga sebagian apa adanya gitu ya, gajinya juga seikhlasnya gitu, siswanya bayar mahal. Ini yang kita lawan gitu. Sehingga kalau kita tidak punya inovasi, ya memang agak berat gitu. Saya sering menyampaikan salah satu jalan untuk mendapatkan siswa maksimal itu adalah dengan memanfaatkan teman-teman di Angkatan Muda Muhammadiyah. Kalaulah Angkatan Muda kita itu semua menjadi marketingnya sekolah dengan punya database yang valid tentang warga Muhammadiyah, tokoh-tokoh Muhammadiyah, simpatisan Muhammadiyah yang anaknya lulus TK, masuk SD, mau masuk SMP, masuk SMA, semua ini kita persiapkan 6 bulan sebelumnya, kita silaturahmi, kita kawal anaknya supaya tidak masuk ke sekolah lain. Sudah sering kita sampaikan, tapi masih ada juga sekolah kita dari 8 itu yang tahun ini siswanya tidak maksimal, termasuk sekolahnya Pak Awi nih ya, Pak Awi ya cuma dapat 1 kelas ya Pak Awi ya. 1 kelas, biasanya kita dapat 3 kelas gitu. Saya kira itu Pak Sutomo, saya apresiasi apa yang Bapak sampaikan malam ini, dan selaku salah satu unsur pimpinan, insya Allah saya termasuk yang siap mengawal ini. Tadi saya begitu buka WA Group, ada ini, saya langsung masuk tadi. Ya, saya bilang, oh ini menarik nih. Masya Allah. Terima kasih nih Pak Muhammad. Itu Pak Sutomo, terima kasih, sehat selalu, sukses buat Bapak dan teman semua di SMP D2. Buat Pak Slamet juga, karena Pak Slamet ini termasuk tokoh yang sangat pendidikan Muhammadiyah. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Muhammad. Silakan Pak. Langsung ya. Iya.
langsung Pak Muhammad. Saya juga belajar dari tadi ya. Saya itu ATM, amati, tiru, modifikasi. Saya tadi sudah sampaikan belajar dari mana-mana yang tepat dan sangat berpeluang saya terapkan di sekolah saya itu apa. Dari Jakarta tidak saya ada yang membawa 20, saya yakin 2 ini wajib saya praktekkan dan tepat. Nah, dan alhamdulillah saya terakhir itu 37 ekstrakurikuler, Pak. 37 ekstrakurikuler yang kami laksanakan di sekolah. Dan direspon oleh wali murid sangat luar biasa. Tentunya tidak lepas dari kos ya Pak ya. Nah, tentunya itulah yang menjadi nilai jual kita. Bahwa sekolah kita ini memberikan fasilitas untuk siap mengawal bakat minat anak didik kita. Nah, tuh tadi saya ATM kemana-mana, ke Sapen, ke Pucang, ke Jakarta itu. Nah, berkaitan dengan itu inovasinya atau modifikasinya kan di kita. Nah, setelah itu saya pelajari kenapa. Nah, tadi Pak Muhammad kan menyampaikan pemuda dikerahkan untuk mengawal pendaftaran misalkan ya untuk bagaimana sekolah-sekolah Muhammadiyah eksis. Nah, saya sendiri bagaimana Bu Direktur Rumah Sakit tak jadikan materi podcast ya, Pak Wakil Wali Kota kami jadikan podcast, Pak Wali dan Pak Gubernur mengajar terus semuanya itu, terus kemudian Pak Camat ya, Bu Lurah, ucapan selamat semuanya stakeholder itu harus kita kenalkan, harus kita rangkul dengan berbagai strategi. Beliaunya mau untuk kita libatkan. Dan coba tadi yang saya tayangkan kan semua ya, insya Allah Kodim itu anak belajar bagaimana senjata-senjata itu dikenalkan di Kodim. Terus kemudian nanti Kodim kita undang Pak Hari pahlawan menjadi komandan upacara. Misalkan ketua DPRD tadi juga kita undang menjadi pembina upacara. Sampai Pak RW, Pak RT itu harus kita undang. Kita buatkan tagnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ketua RT 5 RW sekian. Nah, bahwa saya membawai warga wilayah RT ini dengan sekian kakak. Nah, kemudian yang perempuan ini, yang bapak-bapak ini, yang janda ini, nah inilah tugas RT untuk memberikan pelayanan kepada warganya. Titik. Tapi kan Pak RT dilibatkan. Nah, jadi wah aku ngisi pembina upacara di di SMP Muhammadiyah, di SD Muhammadiyah itu tolong nanti juga bisa dilibatkan. RT, RW, Pak Lurah, Kepala Desa, Kecamatan, semua. Ya, sampai Pak semua itu kita libatkan. Nah, tentunya itulah membangun komunikasi. Ya. Ini alhamdulillah teman-teman di Jawa Tengah, teman-teman di Jawa Tengah mulai menerapkan itu. Coba di player-playernya itu. Player-playernya kan dengan Pak Gubernur, dengan Pak Bupati, dengan apa? Karena kita berpartner, bukan masalah tadi tantangan. Kalau masalah tantangan Pak, ya tantangan. Saya di SD Muhammadiyah sampai 1050 siswa, gitu ya. Satu pun kadang tidak ada yang mau masuk ke SMP Muhammadiyah yang reguler, yang lama lah kan gitu ya. Akhirnya kemarin ijtihadnya saya naik mendirikan SMP Muhammadiyah Pusaratika itu ijtihad ya, tanpa belum ada surat izin operasional, belum ada fasilitas kelas macam-macam, tidak ya, di player itu alhamdulillah izin Allah ya, izin Allah langsung 3 kelas Pak. Itu kan membangun trust, membangun kepercayaan ini. Terus tahun keduanya 4 kelas, tahun ketiganya 4 kelas, dan alhamdulillah terus Allah memberikan. Kemudian bulan Desember sudah selesai PPDB. Nah ini sebuah ujian
sebuah ujian yang tentunya kita menantang kita, ya apalagi di tengah pandemi begini luar biasa ya. Kita bayar, yang lain gratis, gitu Pak. Nah tentunya bagaimana terus mempunyai motivasi ya, berinovasi dalam melaksanakan ini. Tentunya itu berarti tadi betul sekolah negeri gratis apa, tapi kita harus punya nilai value lebih plus. Nah, saya ditanyakan plusnya apa, makanya tadi plusnya itu kita terus kembangkan gitu ya. Plusnya 1, plusnya 2, plusnya 3, plusnya 4, dan plus plus plus. Nah itu terus tidak berhenti ya. Bagaimana dulu saya mengawali hanya 10 ekstra lituler, kemudian menjadi 20, menjadi 30, menjadi 37. Nah itulah yang akan terus kita kembangkan. Dan itu apakah Pak Tomo saja yang memikirkan? Enggak, saya ATM. Mau tinggal main, oh ini cocok punya saya, ATM begini. Oh ini cocok, oke. Enaknya itu Bapak Ibu. Jadi kita mau bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas ya dalam ya tentunya menghadapi tantangan yang saat ini kita hadapi dimanapun. Teman-teman semua yang kemarin saya ngisi di Solo Raya semua kepala sekolah SD, SMP, SMA, SMK itu juga ayo kita berubah, ayo kita berbenah, yakin ya, manjata wajata, yakin ya, insya Allah kita akan banyak ya terobosan-terobosan yang bisa kita. Kenapa sekolah sebelah kita juga gigihnya luar biasa? Kadang kita semangatnya, spiritnya masih kalah. Nah, ketika sekolah sebelah kita yang IT teman-teman kita daya juangnya ya. Misalkan sana 100 saya 125. 125 saya 150. Dalam arti semangatnya ya. Karena 150 saya harus 200 dalam konteks fastabiqul khairat. Nah ini terlepas dari hasil itu sudah ada yang ngatur. Nggak bisa kita. Karena manusia berikhtiar, berdoa dan terus berusaha. Mengeluh tidak ada gunanya. Mengeluh tidak ada dampaknya. Ya dampaknya malah semakin berat. Gitu aja. Oke Pak Muhammad. Luar biasa. Ada lagi Pak Muhammad? Monggo. Yang lain? Monggo yang lain ya, silakan. Bapak Ibu. Saya cukup. Yang lain, silakan yang lain. Ya, Bu Sari nih biasa berbeda. Ayo silakan Bu Sari. Mungkin saya Pak nambah sedikit Pak. Mohon maaf izin Pak Tomo mau bertanya juga. Jadi dalam sebuah pendidikan dan juga organisasi lah misalnya itu kan dibutuhkan namanya kerjasama tim ya Pak. Untuk membangun sebuah kerjasama tim itu seperti apa sih Pak agar kokoh kuat gitu Pak biar tidak lepas gitu. Artinya semangat Muhammadiyahnya ada lah berpengaruh kepada diri. Seperti apa ya Pak? Terima kasih Ustaz Takwim ya. Memang dalam kita membangun sistem ini kan dibutuhkan tim yang tentunya secara tupoksi harus jelas ya. Tim sendiri ini kalau kemarin saya di SD itu saya namakan Pendowo Limo. Tim Pendowo Limo ya. Jadi saya memetakan rank 1, rank 2, rank 3. Dalam sekolah itu kan saya di SD itu kan ada 70 sekian orang ya. Sudah saya kelompokkan. Rank 1-nya mana, rank 2 menjadi naik, rank 1 nanti bagaimana. Ini yang nanti polanya itu akan tergesek sendiri. Pak ini gimana? Ya. Gimana Pak? Ya. Akhirnya semua akan menjadi habit dan kultur itu sama. Tapi kita harus memiliki tim uswatun hasanah ya, tim contoh. Ya, dia usah di sisi waktunya, pikirannya, tenaganya, kreasinya. Kita dorong kita namanya tim Pendowo. Nah, itu alhamdulillah komitmennya, kebersamaannya, kemudian kinerjanya betul-betul mengimbas pada teman-teman. Terus ini orang merduli tadi kalau kata Ustadz
Muhammad tadi ya, gajinya. Ya, saya digaji 150 loh Pak Muhammad ya. Nah, 150 kurang lebih hampir 3 tahun saya itu. Ya cukup itu. Nah, terus digaji 250 hampir 2 tahun ya cukup. Gaji 500, saya menjadi kepala sekolah pertama itu ya 750. Ya cukup gitu. Tapi begitu saya dilantik bulan Juli tak naikkan 1,5 juta. Minta naik ya kepada PDM. Terus naik, terus tahun keduanya saya minta naik. Ini kok minta naik kan itu. Ternyata saya tinggal ya, saya 3 tahun itu minta naik terus. Kemudian saya tinggal SD, saya meninggalkan SD, sistem sudah terbentuk, baru tahu. Oh, maksudnya Pak Tomo itu ya tadi membangun sistem. Karena saya gaji 750 itu DPP masih 1.250. Saya naikkan menjadi 3,5 juta. Nah, maka dari situlah nanti bisa. Dan alhamdulillah kemudian dari 3,5 saya naikkan jadi 5 juta tahun kedua. Terus saya naikkan jadi 7,5. Terus saya naikkan jadi 8 juta. Kemudian selanjutnya. Nah, itulah prosesnya. Jadi bertanggung jawab gitu ya. Saya meninggalkan mohon maaf SD itu dengan sistem tadi sudah ya, baru tahu oh Pak Tomo dikoyo-koyo kepala sekolah yang suka minta naik gaji, tapi terus tak tinggalkan sistem jadi baru terasa pindahnya kan itu kan yang meneruskan. Saya mulai dari nol lagi, dan dari nol ini saya enggak minta namanya gaji naik serupiah pun enggak, pokoknya dikasih berapa dari BPM, tapi saya membangun sistem itu tadi tentunya sangat kita persiapan dengan baik, baru tahu gitu ya. Dan nanti ya insya Allah keberkahan itu nanti berjalan. Saya mengalami pahitnya dan alhamdulillah juga mengalami senangnya, dan alhamdulillah keberkahan yang lain ternyata sudah ada itu ya. Nah inilah teman-teman yakinlah bahwa perjuangan itu semuanya akan kembali kepada kita. Jadi, amal baik atau apa semua akan keyakinan kita ya akan kembali kepada kita. Mungkin itu Ustaz Takwim. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya mungkin teman-teman yang lain tadi menyinggung masalah AKM, mungkin kita ada tim penggerak AKM nih Pak di. Siap, silakan ya, silakan. Bu Dika Uliani mungkin atau Bu Eka, Bu Indri, monggo. Ingat, kalau murid kita untuk kita ajak aktif, maka guru harus aktif. Karena murid saya ajari jangan takut salah. Bertanyalah, yang ketika kamu tanyakan itu mesti benar. Gitu ya. Kalau kurang benar nanti diluruskan. Ya. Kalau saya jawabnya salah juga nanti, Pak Tomo itu jawaban salah. Oke, yang salahnya gimana? Oh, nanti diperbaiki. Terima kasih, gitu aja. Pokoknya dibuat wenteng gitu ya. Saya itu dengan mohon maaf dengan Prof Eri dulu Puskur Kemendikbud ya, Profesor Eri Utomo itu ya diskusi ngalor itu, Prof saya itu sarjana alam goib, gimana ini biar bisa ini. Malah beliaunya sambil pijetan itu ya pengalamannya. Nah, akhirnya mau belajar lagi, mau bertanya dan mau mengimplementasikan. Ya. Oh, enggak malu saya kalau dikritik apa itu salah itu. Salahnya di mana? Selesai. Jadi setelah dikritik kita lakukan, kita perbaiki, tidurnya nyenyak gitu ya. Tidak berpikir yang berat-berat. Silakan. Ya, silakan, mungkin ada yang dari Nunukan ini Pak, dari Malinau, dari Tanjung. Ya, teman-teman dari Kalimantan Utara. Di luar Tarakan. Ini. Ya. Kegiatan-kegiatan ya, terus. Nah, ini silakan Bapak Ibu. Jadi kami FGM siap memfasilitasi. Jangan berpikir yang
tadi sudah dilontarkan. Pembicaranya siapa? Jangan ada pikiran yang insya Allah ya macam-macam. Kami siap berkolaborasi ya, karena mau maju itu harus mau berkolaborasi, mau maju itu harus mau bekerja sama, gitu ya. Jadi jangan ada pikiran apa, tapi kita punya komitmen. Bismillah kita harus untuk bersama maju, gitu ya. Gitu. Monggo teman-teman silakan yang ingin. Saya Pak Takim. Oh siap Pak Zulfikar Pak, silakan. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Zulfikar dari SMP Muhammadiyah 2 Tarakan. Tadi sepakat sama Pak Muhammad bahwa materi Bapak tadi sangat luar biasa, menarik juga Pak. Tadi Bapak menyinggung tentang abad ke-21 tadi itu Pak ya, bahwa kita sebagai guru, tenaga pendidik ataupun siswa di abad ke-21 ini, tentu kita dituntut untuk kemudian harus mampu mengikuti perkembangan zaman, baik dalam prosesnya maupun paradigma pembelajarannya, yang kemudian kita lihat dalam hal ini mengalami pergeseran yang begitu signifikan yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi ya Pak ya. Lagi dan selain teknologi juga di masa pandemi juga mungkin mengalami pergeseran dalam paradigma pembelajaran seperti itu Pak. Nah, tadi saya melihat dalam profil pelajar Pancasila, itu tadi saya situ Pak ada yang poin-poinnya itu tentang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu kemudian ada berakhlak mulia. Nah, ini Pak, bagaimana kemudian menanamkan hal-hal yang seperti ini dalam situasi pandemi seperti ini Pak? Karena kita lihat pandemi seperti ini kita melakukan pembelajaran itu secara daring, secara online yang kemudian sulit untuk menanamkan nilai-nilai itu tadi Pak. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Ustaz Zulfikar ya. Maka ya ini alhamdulillah yang sudah kami laksanakan, pengalaman yang sudah kami laksanakan, tentunya itu memang menjadi tantangan kita. Maka kami juga orang tua itu luar biasa sekarang. Pak Tomo, kapan masuk? Boleh, sekarang diantar ke sekolah. Saya selalu standby ya dengan Bapak Ibu guru di sekolah. Oh, ngapain? Kalau mengikuti peraturan itu kan nggak boleh. PPKM itu. Misalkan contoh begitu. Maka saya itu tadi tapak suci yang mau latihan kita latih, karawitan yang tahfidz yang kita mau laku itu yang kita bimbing, kita latih. Pokoknya mengikuti. Tapi kita juga harus mempersiapkan orang tua yang punya komitmen ingin aman dari safety COVID itu tadi ya, untuk menjaga itu. Kita juga laksanakan secara prokes dengan 5 sampai 10 siswa. Tapi itu yang betul-betul kondisi fit dan orang tua mengizinkan. Nah, ini selama ini yang saya bangun ya, yang saya lakukan. Tapi betul-betul tapi kalau sudah PPKM kemarin ini level 4 ya kami ya tetap kita ngikuti. Tapi kalau kemarin masih datar, macam itu masih bisa kita lakukan. Nah, berkaitan dengan tadi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami dengan program Takhta itu kami pandu ba'da maghrib sampai isya, kita tahsin tahfidz itu melalui Zoom ya. Yang pertama. Yang kedua, mulaku ini setiap minggu juga 2 kali kami laksanakan. Nah, kemudian yang pagi ya itu ya juga tadarus itu wajib. Anak jam 7.30 itu sudah harus hadir. Kita absen. Ya, kita absen, nanti sholat duha, ya kita minta laporan, videonya, ya. Nah itu yang kami lakukan, tapi kami ya, yang sudah kami lakukan. Bagaimana tadi untuk mengontrol profil pelajar Pancasila yang beriman betapa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kan nanti ada kemandirian, ada yang betul-betul kita mengawal bagaimana ini
akhlak ini juga PR berat kita, ya. Apalagi kita tidak bisa mengontrol langsung, tapi dengan waktu yang singkat itu bisa kita berikan penguatan, kan gitu ya. Sholat duha ya oke, nanti ada absensi gitu ya. Anak setelah itu mengikuti pembelajaran daring, dan setelah itu kita kasih Gojek gitu. Ini ya kami bahasanya integrated learning, ya, mengintegrasikan antara daring dan luring. Jadi ada beberapa anak yang tentunya punya tugas-tugas misalkan yang berat nanti bisa kita dampingi di sekolah dan kita siapkan, dan kami juga selalu siap. Gitu tadi Fikar. Jadi tetap di era kondisi seperti ini tentunya kita juga harus taat pada aturan, tapi dalam aturan itu sendiri juga kita harus melihat ke dalam. Kalau totalitas daring juga ya namanya orang tua tadi yang anak saya masuk Pak Tomo, saya tidak bisa. Memang dalam kondisi apa harus kita siap, dan itu kita hadapi dan kita siap. Gitu kan. Ya, jadi blended learning tadilah yang tentunya kita siapkan. SDM-nya harus siap, pelaksanaannya, perencanaannya, luring juga siap, daring juga siap. Gitu. Ya. Mungkin ada yang lain, teman-teman? Izin ya, Pak. Oh, iya Pak. Sutomo, saya izin pamit duluan, Pak. Oh, siap Pak, silakan. Ya, ini ada kebetulan di sini lagi ini Pak, PPKM level 4. Jadi saya ini alhamdulillah tadi barusan dapat telepon ada warga Muhammadiyah yang mau meminjamkan rumahnya untuk dijadikan tempat isolasi, Pak. Ya Allah. Ya. Alhamdulillah. Ya, jadi kita kebetulan MCCC butuh tempat isolasi, Pak, karena banyak warga kita yang kena COVID begitu. Alhamdulillah tadi saya baru dapat telepon ada yang mau mengikhlaskan tempatnya untuk dipakai. Izin saya Pak pamit dulu Pak. Pak Muhammad, sehat ya, selalu. Izin Pak Wi ya. Sehat selalu. Ya Pak. Siap Pak. Jazakumullah, makasih Pak Muhammad. Oke teman-teman, mungkin ada yang lain? Ini ada yang bertanya via chat, tapi BNB belum. Iya. Dari teman-teman yang lain, kalau tidak ada, saya yang bertanya nih. Yes, silakan. Siap nih. Ini banyak nih Pak. Gitu. Tapi ini ada di kolom chat. Sekaligus nanti dijawab ya Pak Tomo ya. Oh, betul. Jadi kalau saya ini Pak, begini, kalau saya melihat bahwa memang saya juga sebenarnya sama Pak Ustadz, terkait dengan konsep ATM gitu, ambil tulis modifikasi, dan itu memang ajaran dari kawan-kawan profesornya UMM Malang, karena kita kan S2 Malang kemarin. Iya. Kita diajari bagaimana teman-teman suruh ambil tulis modifikasi, itu akan ternyata ilmunya pun saya coba terapin itu dari S2 kemarin pun sampai membuat program-program sekolah. Ya. KJM ini juga adalah ATM juga dari SMK Muhammadiyah 7 Gondong Legi. Ketika Ustadz Fahri mengundang kami, ya kami buat ini, lalu saya wah ini menarik, ini mengundang pembicara-pembicara luar sebagainya. Gitu. Ya dampak positif COVID ya, jadi kita bisa virtual begitu. Bayangkan kalau saya kemarin mau belajar dengan Pak Tomo, kami datangkan langsung ini. Kita akan begitu. Bahwa kita pahami Pak, tadi Bapak bilang masalah tim, saya sepakat bahwa memang di dalam sekolah memiliki tim-tim gitu. Tapi kami juga tentu tim ini tidak bisa menjadi 100% yang kita coba untuk andalkan. Tentu kan kekuatan pribadi nih Pak, sebagai pimpinan di sekolah yang bertanggung jawab, mau nggak mau juga harus bisa mengeksplor dan juga bisa mengeksekusi sebagai finishing touch-nya lah Pak, terakhir yang untuk memutuskan dan juga ini. Bagaimana Pak Tomo memandang guru tenaga kependidikan itu sebagai aset di sekolah? Itu yang pertama Pak. Jadi kan kita paham bahwa GTK ini kan adalah aset Pak. Kita nggak bisa hanya bekerja sama tim, bagaimanapun juga kita semua guru harus kita libatkan, dan mereka adalah kalau buat saya ya memang tetap harus ada tim kecil yang menggodok untuk melakukan semua. Cuman di guru lain saya anggap sebagai aset. Nah, bagaimana Pak Ustadz Tomo memandang ini? Yang kedua, pembinaan yang seperti apa Pak Sutomo lakukan di sekolah ketika Pak Ustadz menghadapi guru yang berdedikasi, guru yang anggaplah memiliki prestasi dan juga memiliki mungkin sedikit problem dari segi
pembelajaran. Bagaimanapun juga saya sepakat tadi bahwa siswa yang kreatif dibangun oleh guru yang kreatif. Memang guru bukanlah guru bukanlah orang hebat, tapi banyak orang hebat tuh lahir dari guru-guru kan gitu. Ya. Nah, satu sisi juga guru tidak bisa bekerja sendiri, Pak Tomo, di sekolah. Ya, Pak, bahwa ada juga namanya tenaga kependidikan yang harus kita perhatikan, yang memang membantu kinerja guru supaya lebih mudah dan efektif ketika bekerja di sekolah. Kira-kira gimana pendapat Mas Tomo dan apa yang harus dilakukan gitu? Tentunya tadi sudah saya sampaikan di awal, menegaskan saja atas ya. Dalam kita mengelola SDM ini kan berbeda dengan mengelola Sanpras gitu. Iya kan gitu ya. Tentunya SDM ini butuh seni, punya potensi, punya kreativitas, punya bakat yang tentunya semua saya yakin tidak bisa sama kan gitu. Maka saya terus membangun komunikasi itu. Memang saya mendalami ABC, misalkan saya ini 36 Bapak Ibu guru ya. Saya harus betul-betul ini harus pasnya di mana, ini harus saya gali di mana. Ini harus saya legitkan di mana. Nah, itu memang terus menggali sampai ke sana, Mas Nawir. Nah, satu pendekatan saya memang buat komunikasi kadang terbatas. Misalkan saya seminggu itu ada, meskipun sebentar harus wajib ada koordinasi. Hari Senin pimpinan, hari kedua Selasa wali kelas, Rabu itu untuk guru yang baru, ya guru yang baru dalam arti masih perlu bimbingan. Guru pemula ya, guru baru lah. Ya. Yang ke hari Kamis itu saya dengan ketenagaan. Nah, hari Sabtu untuk semuanya, ya. Hari Sabtu untuk semuanya. Nah, dari situlah nanti kita diskusikan tingkat pimpinan, masing-masing kita punya berikan tugas untuk induksi, ya. Induksi itu kan mengawal teman-teman kedekatannya pada siapa nanti, terus kemudian sejauh mana. Ya alhamdulillah terjalin sebuah sistem, ya kekompakan, ya dalam melaksanakan tugas, dalam melengkapi kekurangan-kekurangan bisa kita. Nah, terus kemudian membentuk tim potensi tadi. Guru A di musik, guru E di ngaji, guru ini di skill keterampilan apa. Nah, kita bedakan sehingga nanti ketemu. Nah, memang terus kegiatan itu kan tidak berhenti, tapi kegiatan itu terus, peluang-peluang itu kan tidak berhenti, tapi peluang itu terus kan gitu. Nah, kan butuh solusi kan gitu ya. Nah, tim Olimpiade siapa? Kan itu sudah clear itu, timnya jelas. Nah, tim publikasi siapa? Jelas. Kan itu tim IT siapa? Jelas. Tupoksinya harus jelas. Maka ini harus ke sini, ini harus ke sini, ini harus tampil. Siapa yang men-share itu sudah langsung hitungan menit itu. Nah, seperti itu memang saya bangun. Ini di SMP saya juga memulai SDM baru dan tata alhamdulillah ya seperti SDM. Nah, lihat SD Muhammadiyah itu kan SDM-nya sudah luar biasa karena sudah lama, sudah 15-an tahun ya 15-an tahun lah. Nah, SMP ini kan guru-guru baru kan harus saya motivasi, kemudian menggali, mengembangkan, mendorong. Nah, itulah yang kami lakukan. Begitu tadi. Petakan dulu. Ya, apalagi kan ini lagi musim P3K, besok ada CPNS. Nah, ini kan juga pergantian guru yang tadinya kita anggap layak bisa jadi tim, kan akhirnya bongkar pasang lagi. Iya, itu kan juga itulah jadi problem kita ini. Itu saya dari dulu tidak menjadi problem, Pak. Begitu. Saya sudah tadi loh, saya sudah, mohon maaf ya, saya sejak 2012 diberi amanah itu. Ketika ada itu pamit monggo. Tapi harus pamit dulu. Tahun besok saya mau daftar CPNS, Pak, silahkan. Komitmennya selesai. Besok harus tanda tangan pamit. Gitu. Tidak daftar CPNS besok terus pengumuman, Pak, pamit, tidak.
Nah, karena ini dari sini nanti saya tidak bisa boleh hak. Silahkan Bapak Ibu, kalau memang ini ya tanda tangan sekarang sampai Juli nanti tidak ada pikiran itu. Tapi kalau nanti sampai Desember atau apa biasanya itu ada pendaftaran, kemudian nanti dengan berkenan, ya sejak Juli inilah harus clear, jangan bersama saya karena nanti kasihan kita sekolah ini kan berjuang, yang lain juga antri. Kemarin saya buka pendaftaran guru itu butuh 5, yang daftar 145 gitu. Jadi ya alhamdulillah ini kok tahun ini siapa yang mau daftar P3? Ya, enggak Pak, saya bismillah istiqomah. Sama saja. P3K itu kan tidak PNS Pak. Ya, saya tak mengabdi di sini. Ya, saya mau nanti kalau ke P3K enggak akan keluar negeri. Oh gitu. Kalau sudah pindah P3K tidak diinfokan. Oh gitu. Oh berarti akan. Nah, ribet-ribet itulah yang tentunya. Iya, kan bagian punya Ustadz kan yang namanya kawan-kawan ini di sekolah Muhammadiyah ya gaji seperti kata Pak Muhammad tadi itu. Sama, Gaji yang seberapa tapi kebutuhan sama. teman-teman itu kan Ustadz Ya, kan. betul. Nah, itu yang membuat juga saya juga ada kalau ada yang mau daftar monggo kami persilahkan. Alhamdulillah banyak nih kawan-kawan yang sekarang udah daftar, mereka lulus ya kan. Alhamdulillah mereka masih mengabdi pada Muhammadiyah dengan lewat pembinaan ekstrakurikuler atau misalnya juga dengan menjadi pimpinan di majelis gitu. Iya, iya. Bahkan Ya. ada pimpinan di majelis kami itu yang dulu guru kita. Gitu ya. Ya. Nanti kembali gitu. Cuman memang mungkin agak berbeda kali tadi ya masalah punishment atau reward yang diberikan di satu daerah atau pandangan biaya kali ya, biaya pendidikan di Tarakan ini mungkin agak apa ya, orang tua siswa merasa nggak, biaya itu apa ya, mereka sulit mengeluarkan uang gitu untuk biaya pendidikan, mereka lebih cenderung yang gratis, sedangkan kita kan nggak mungkin gratis untuk membayar gaji guru kan gitu. Iya, maka dulu juga tantangannya gitu Pak. Saya pertama tadi gaji 150 itu saya nawarkan anak gratis, pakaian gratis, bayar gratis, snack gratis, antar jemput gratis 4. Tidak ada yang laku. Malah tidak laku. Maka terus saya tidur di Pucang itu, ya sekolah kok 5 tahun sudah nolak-nolak, kesapen tadi. Surabaya tuh ya. Ya. SMP apa SD-nya Ustaz? SD Pucang 4. Ya. Terus kemudian kesapen. Kok begini gimana nih Tat Saijan? Gimana nih Tat Solihin? Sudah sabar, sini kita merenung di musola gitu. Ya. Terus gini, kita harus di era ke depan, kita harus mimpi ke depan, bukan saat ini. Ke depan itu sekolah apapun semua ya kita harus mengambil segmen. Nah itu kata-kata itu. Maka segmen itu akhirnya terus saya eksplor, saya diskusi dengan teman-teman, terus pelayanannya. Saya digaji 150, pulang dari Pucang itu langsung beli baju dasi itu, pejusan bledit dasi, kemudian siap menyapa semuanya, tampilan baru lah itu yang nanti performan kayak ATM waktu itu. Setelah itu kita belajar kegiatan-kegiatan, kita ATM, kita laksanakan sedikit berangsur-angsur. Alhamdulillah segmennya naik. Ya, segmen kita yang tadi dari ini, alhamdulillah, itulah usaha, dan itulah kami bertemu dengan belajar dari orang lain. Bukan hebatnya, Tomo itu enggak ada yang hebat, saya itu hanya kita meniru orang lain melakukan dan bisa. Kenapa ya Allah? Kurangnya apa? Kan ya doa gitu ya. Kita ternyata Allah memberi itu tadi ya, jalan-jalan keluar tentunya dengan perjuangan ya tadi. Tidak bisa ya itu lagi langsung upaya pun tidak bisa, itu harus berjuang ya. Gitu. Ini ada tambahan Pak. Terakhir itu Bu Indri itu yang di chat itu Pak. Pertanyaan dari chat ini Pak. Saya Indri, guru SMP Muda Tarakan.
bagaimana sih membangun hubungan komunikasi yang baik dengan orang tua siswa, supaya orang tua siswa itu peduli dengan permasalahan anaknya sendiri dan permasalahan sekolah, yaitu biaya sekolah. Kira-kira seperti apa ya? Sudah kami tadi juga menegaskan lagi bahwa pelayanan kita terhadap stakeholder atau dalam ini wali murid, kemudian anak, itulah yang akan kita bisa merubah. Tadi contoh saya sudah menyampaikan ya, bayar dari uang kegiatan 15.000 terus saya naikkan jadi 65.000. 65.000 tak naikkan jadi 125.000. Itu tidak masalah selama dalam pelayanan kita, kemudian komunikasi kita dengan orang tua sudah percaya. Kayak tadi mohon maaf, marching band itu kami tidak punya apa-apa, sekolah baru berdiri 2 tahun. 400 sekian juta itu dari mana gitu ya. Tapi karena orang tua tadi betul-betul punya kebersamaan, punya komitmen, punya visi misi yang kuat juga, teratasi Pak kemarin itu. Dan dari sekian ternyata bukan pada nilainya, tapi orang tua mengapresiasi perjuangannya dan sampai menjadi juara, itulah yang tentunya tidak bisa ditukar apa-apa kalau orang tuanya bersyukurnya itu terima kasih saja. Nah, maka membangun komunikasi dengan orang tua ini tentunya ujung tombaknya terutama adalah wali kelas, ya. Bagaimana wali kelas ini, Ustadz Asnawi dan Ustadz Akim, Bu Indri, atau guru-guru semuanya lah ya. Karena semua kan jadi guru ya, satpam juga guru, kebersihan juga guru, semuanya. Nah, tentunya harus bersama-sama menampilkan bahwa sekolahan kita itu pantas. Ya, kemarin saya ke Taskia Malang itu, kenapa bayarnya kok sebulan 5 juta gitu, sebulan gitu. Kok ya antri 4 tahun juga itu. Sekali masuk 60 juta itu ya. Sekali masuk itu 60 juta. Per bulannya 5 juta. Itu ya laku. Nah, maka ya saya juga tidak mau meniru yang sekian itu, tapi bagaimana yang menaikkan grade-nya kan gitu. Nah, sana itu yang menarik seperti ini. Maka harus kita tiru, tapi kan tidak langsung yang seperti itu. Enggak. Saya dulu Pucang juga begitu. Pucang itu sekali masuk 15 juta. Kan. Saya dulu sekali masuk naik terus 3,5 sampai 5 juta. Kan. Ya Allah, alhamdulillah bisa dipercaya. Terus saya naikkan jadi 7,5 juta. Alhamdulillah Allah itu mudahkan. Saya naikkan jadi 9 juta. Alhamdulillah. Nah, kemarin saya naikkan jadi 9 juta berapa? Alhamdulillah. Kan tidak langsung nggak Pucangnya sekarang mau 20 juta sama sudah. Tapi kan kita rasional kita, ya, rasional kita dan sesuai dengan kondisi daerah kita. Dan insya Allah kita tasarufkan sudah cukup. Ya. Harus ada konsep syukur tadi, bukan lebih. Gitu, Pak Kapten? Ya, siap Pak. Ini ada pertanyaan terakhir nih Pak, mohon maaf ini dari Bu Macil, Bu Yauliani. Mau nanya Pak Sutomo, untuk penilaian sikap pelajar Pancasila di masa pandemi ini, apakah ada contoh penilaian sikapnya Pak? Ini penilaian, apalagi profil pelajar Pancasila ini kan baru diterapkan pada sekolah penggerak ya, pada sekolah penggerak. Tapi pada kurikulum K13 ya semua penilaian itu kan sudah include di KI 1, KI 2, KI 3, KI 4 kan gitu ya. Semuanya dalam penilaian sikap maupun apa, semua itu sudah harus kita tampilkan pada. Nah, tapi kalau sekolah penggerak ini nanti ada satu tahapan pembelajaran yang tentunya ada pada 6 profil pelajar Pancasila itu. Ya, diantaranya nanti ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tadi kebinekaan global, mandiri, gotong royong, kenalan kritis kan gitu nanti. Nah itu disampaikan nanti pada kurikulum sekolah dalam konteks teknis ya. Tapi kalau saya terapkan, yaitu sudah menerapkannya tiap hari. Tadi yang saya tampilkan
mohon maaf tadi gambar-gambar itu semuanya sudah nilai Pancasila semua itu tadi yang kita lakukan, yang kami lakukan itu ya. Dari sekian yang saya tampilkan tadi ya implementasi dari nilai sikap Pancasila gitu Bu Dwi ya. Artinya Pak ya, Ustadz, tidak sampai di posisi hanya di tulisan nilai saja, tapi kepada implementasi di lapangan. Iya, yang penting kan itu Pak. Kemarin saya sampaikan di best practice saya di pusat penguatan karakter ya itu. Nah inilah bukan pada teori semuanya yaitu tadi 6 profil itu, tapi penjabarannya dalam implementasinya harus kita wujudkan dalam ekstrakurikuler kan gitu. Dan hasilnya ya di gambar-gambar itu tadi, bukan hoax itu, tapi itu betul-betul kami lakukan gitu ya, kami laksanakan. Tapi tetap ya tadi di dalam rapot nanti di sekolah penggerak itu tetap dicantumkan ya nilai-nilai profil tadi. Kalau secara teknis itu memang saya kan belum mengikuti. Kalau saya kan hanya selaku asesor ya, asesor sekolah penggerak. Tapi kemarin saya berbagai diskusi mengikuti teman-teman yang formulanya kan ya terus bergulir. Ikuti saja, jangan menjadi pusing. Saya itu dari dulu KBK, kemudian PTSP, kemudian K13 itu seneng aja. Kurikulum boleh berubah, substansi pembelajaran terus inovasi kita lakukan. Ya, rapotnya begini, oke, no problem, ikuti. Iya, alhamdulillah. Jadi jangan perubahan itu mohon maaf lakarnya saya dengan teman-teman itu. Kurikulum 1 bulan mau diubah 10 kali itu ya tidak ada sesuatu yang sulit. Tapi pada substansi kita pembelajaran inilah yang kita terapkan pada sekolah kita punya ya value yang tentunya harus kita mengoptimalkan dari kurikulum. Ya. Gitu. Baik. Terima kasih Pak Sutomo. Mungkin tadi pertanyaan terakhir juga karena sudah di sini jam 10 ini Pak. Ya, sama. Mungkin ditutup aja. Ya. Silakan Pak. Silakan. Ya, closing saya ya. Terima kasih Ustaz Asnawir dan seluruh jajarannya SMP Muda Kaltara dan jajaran pimpinan Majelis Dikdasmen maupun pimpinan FKM. Sekali lagi bahwa silaturahim dan saling berbagi ini tentunya menjadi momentum bagaimana kita saling menguatkan dalam dakwah perjuangan Sekolah Muhammadiyah yang unggul dan berkemajuan. Tentunya amanah inilah ya saya pribadi juga dibimbing banyak orang, dibimbing mentor-mentor yang tentunya luar biasa, ya lebih hebat, lebih pengalamannya luar biasa, dan saya intinya tidak malu untuk dikritik, tidak malu untuk bertanya. Nah, tidak malu untuk ATM, amati, tiru, modifikasi. Lah ini monggo nanti teman-teman Kaltara dalam berjuang, yakinlah semua yakin sudah diskenarukan Allah ya, kita dalam berjuang ini ya kita berikhtiar dan berdoa, tentunya yakin yang terbaik Allah berikan kepada kita, dan jangan mengeluh ya, jangan mengeluh gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya kita mendengarkan langsung closing statement dari Pak Kepala Sekolah kita. Monggo Pak, silakan. Ya, terima kasih Pak Ustadz Sutomo. Sekali lagi hatur nuhun nih Pak sudah berbagi ilmu dan pengalaman. Kami yakin bahwa apa yang Bapak sampaikan semua tadi semua tentu menjadi motivasi, menjadi semangat buat kawan-kawan kami baik di SMP Mulai 2 maupun di teman-teman di sekolah di Muhammadiyah Sekaltara. Insya Allah hadir nih kawan-kawan dari Bulungan. Belum ada SMP Muhammadiyah Bulungan juga hadir. Kepala sekolahnya serta wakilnya juga hadir. Mana ini kepala sekolahnya? Biar saya lihat itu. Oh gitu, udah aktif kali kameranya nih. Ibu Subriana itu. Oh gitu. Wah ini Ibu Subriana itu Pak. Ibu Mana Subriana. Bu Subriana itu? Ini kepala sekolah baru juga sekolahnya berdiri. Ah iya. Gimana tahun harus ini semangat? baru. Ya, harus semangat itu. Ya, makanya kita yang coba kembangkan. Kemarin webinar kalau nggak salah Pak ya. Iya, yang ngajak webinar kalau nggak salah. Oh, gitu ya. Makanya
Makanya coba kita kembangkan kajian kita ini tidak hanya untuk guru SMP Muhammadiyah 2 saja, tapi juga untuk seluruh guru-guru Muhammadiyah yang ada di Kaltara. Yang Insya Allah minggu depan kita sudah konsultasi dengan pembicara berikutnya Pak Rizky Da Silva, SDIT Muhammadiyah Biren Aceh. Dari Aceh pembicaranya nanti. Bagus. Kita mau belajar bagaimana sekolah reguler rasa pondok, saya bilangin. Iya, betul. Jadi insya Allah Pak, malam ini kita Ustadz banyak ambil tulis modifikasi juga, ATM juga dengan Ustadz Tomo Mulaku. Kemarin kita ikut webinarnya, lalu kita ikuti aja, bicara dengan pembicaranya, dan kita minta jadwal, mudah-mudahan nanti bisa kita terapkan menjadi branding sekolah lagi apa. Pokoknya saya tetap seperti Pak Ustadz Tomo nih, ambil tulis modifikasi sampai sekolah jadi. Karena insya Allah jangan mikir orang lain dulu, kita harus ambil cepat. Karena insya Allah Ustaz, tinggal 2 tahun saja jabatan kami kepala sekolah, kami sudah habis 3 periode. Tentu ini harus benar-benar meninggalkan sebuah sistem yang kita bangun 2 tahun ini, mudah-mudahan bisa, supaya nanti kalau meninggalkan sekolah udah benar-benar pondasinya udah kuat gitu. Amin. Terima kasih banget Ustaz Tomo, mudah-mudahan lain waktu juga kita bisa banyak ngobrol dan juga bisa mengundang lagi di acara-acara FGM maupun acara sekolah kami. Jazakumullah Tomo dan Bapak Ibu yang lain, kawan-kawan yang lain, terima kasih juga atas kehadirannya. Semoga terus aktif di KJM dan bisa mengupgrade kemampuan kita. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mengakhiri acara kita pada kesempatan kali ini. Oke, pamit Pak. Kita akhiri dengan bersama membaca Alhamdulillah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin bidoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada kesempatan kali ini, dan kami akhiri agenda kajian Jumat malam pada kesempatan kali ini dengan bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu Supriyana, nanti minggu depan ajak tuh guru-guru SD. Pembicaranya itu Ibu Ratma juga SD Mode 2. Bu Willy, sahabat itu. Kita pembicaranya besok tuh ini, Pak Rizky Da Silva. Rizky Da Silva itu kepala sekolah SDIT Muhammadiyah Biren Aceh. Jadi sekolah reguler rasa pesantren. Waduh, luar biasa konsep-konsep pengembangan Al-Quran di sekolahnya. Maaf, Pak, itu semi apa ya? Semi pondok atau full pondok? Enggak. SDIT. SDIT. Sekolah Dasar Islam Terpadu, begitulah bahasanya lebih kurangnya. Cuman dia punya program pengembangan Qurannya bagus sekali untuk anak-anak di sana. Nah, nggak apa-apa kita SMP belajar sama yang SD gitu kan. Kan kita nggak melihat jenjang sekolahnya toh, pengembangannya gitu. Kayaknya saya berharap Bu Supriyana, siapa tuh Pak kawan-kawan di Bulungan yang baru memulai sekolahnya, Ibu Ratma yang di SD Muda, saya tuh berharap rame, cuman 30-an orang. Apa tadi Pak? Maaf tadi jaringan saya tuh terputus Pak. Ya. Pak Awi, kenapa Pak? Tadi terputus jaringan saya Pak, jadi saya tidak dengar tadi Bapak ngomong apa. Sebentar ya.